Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. terdengar jelas? Jelas Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tahadabi ila yaumil qiyamah. Teman-teman, alhamdulillah ya, ada yang sudah menyelesaikan tarawihnya atau ada yang belum? Beberapa udah Ustazah, tapi beberapa belum. Masya Allah. Nanti setelah selesai ini dilanjutkan ya, agar amal solih kita full tuntas ya di bulan Ramadan, karena sayang banget gitu kapan lagi sholat tarawih kita akan terlaksanakan, karena di tahun yang akan datang pun kita belum tentu bertemu dengan Ramadan gitu. Jadi maksimalkan Ramadan tahun ini kita bisa memberikan yang terbaik. Teman-teman yang disayangikan Allah, kita berbicara tentang hidup ya, menghadapi versi digital dari fitnah dan godaan di bulan Ramadan. Ya, hidup ini adalah fitnah. Manusia itu gak akan terbebas dari fitnah dalam apapun. Semua kondisi kita, dimanapun kita berada, itu sudah menjadi kodrat kita untuk berhadapan dengan fitnah. Karena sejatinya Allah menciptakan hidup ini untuk menguji kita dengan berbagai fitnah. Allah tuh berkata ya di surat Al-Anbiya ayat 35, teman-teman boleh dibuka mushafnya, kita tilawah bareng-bareng. Surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Ya. Jadi Allah tuh mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan yang menimpa kalian, keburukan yang menimpa kalian itu fitnah. Dan itu adalah cobaan, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Kita akan memahami kondisi kita, maka insya Allah itu menjadi modal utama bagaimana kita bersikap. Kalau kita berbicara di era digital saat ini, mungkin fitnah itu semakin banyak dan semakin luas ya teman-teman. Atau diibaratkan fitnah ini itu adalah sebagai terminal. Dan dalam terminal itu kan ada banyak bus, ada banyak angkot, dan sebagainya macamnya. Kemudian disatukan dalam satu terminal. Atau kita bisa diibaratkan pasar deh. Dalam satu pasar itu pasti banyak banget toko ya. Ada toko oren, ada toko merah, ada Bukalapak, ada Tokopedia, juga Instagram, dan lain-lain. Itu toko-toko menyatu pada satu tempat, itu pasar. Kalau kita nggak menghempaskan hawa nafsu kita, kira-kira tergiur nggak? Sudah pasti ya tergiur. Itu adalah sebuah fitnah, dan itu adalah sebuah cobaan. Oleh karena itu, Rasulullah itu berlindung kalau sebelum salam ya, ketika kita sholat, sebelum salam, doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat, dan kami berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian.
karena ya kita nggak akan lepas dari sana. Fitnah itu datang untuk memilah antara yang benar-benar beriman dengan yang pura-pura beriman. Cobaan-cobaan ini tuh datang ya pada zaman di era digital saat ini. Nanti kita akan berbicara tentang fitnah besar, fitnah terbesar yang kita hadapi. Tapi sejatinya fitnah-fitnah tersebut datang untuk memilah, untuk menyaring, untuk memunculkan mana yang mukmin dan mana yang bukan. Kalau antara apa ya? Kalau antara orang beriman dan orang kafir itu kan pasti udah jelas ya. Karena kemana orang kafir itu berangkat, kemana orang beriman itu berangkat. Nah, dari sana kita udah bisa melihat perbedaan yang jelas. Tapi bagaimana ini yang sama-sama apa ya? Tapi ini gimana orang yang sama-sama satu tujuan, contohnya ke masjid. Teman-teman ini sekarang yang bakal menjadi pelabuhan yang muslim ketika nanti kita sholat apa ya? Ketika contohnya deh, ketika sholat zuhur mereka berbondong-bondong ke masjid sehingga mereka tuh nggak tahu mana orang yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura, karena biasanya di kondisi umat Islam yang mayoritas ini tuh maka yang nggak beriman pun akan bisa masuk ke dalam gerbong orang yang beriman. Sebab dari itu fitnah, cobaan ini dan emas imitasi antara yang asli dan mana yang bukan. Tapi kadang apa ya? Kadang yang nggak asli pun atau yang KW pun ada yang mirip banget dengan yang asli. Begitupun apa ya? Begitu pula ada orang yang sebenarnya tidak beriman tapi seolah-olah dia itu seperti orang yang beriman. Kapan itu ketahuan? Ketika fitnah itu datang. Seperti pohon, kalau misalkan kita lihat pohon itu tegak, tapi ketika datang angin, ketika datang angin besar tuh kita akan melihat dari pohon-pohon itu ada yang tumbang, ada yang jatuh, dan ada juga yang masih tegak kokoh. Itu ibaratkan sebuah pohon yang di apa ya, yang di apa ya, yang didatangi sebuah angin besar, dan ketika mereka tumbang dan ada juga yang berdiri kokoh, itu tuh dilihat dari mana? Dari akar. Nah, teman-teman boleh dilihat surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ya, teman-teman boleh dibaca dan dibuka mushafnya surat 29 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ya, apakah Allah mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Ya, jadi teman-teman yang disayangi karena Allah, ada sebuah ini ya, makanya Allah tuh ngasih cobaan sama kita, nguji kita dalam sebuah apa ya, fitnah itu kan sebagai cobaan-cobaan kita untuk menguji kita tuh kuat apa enggak, kita tuh bisa enggak sih melewati berbagai ujian yang Allah kasih, kita mampu enggak sih untuk menghadapi situasi yang mungkin saat ini digital apa ya, menjadi sebuah ujian yang begitu hebat ya. Kita bisa nggak memilah mana yang benar dan mana yang enggak ketika di bulan Ramadan ini banyak banget ya yang apa ya, seliweran atau bertebaran
mau itu tentang apa ya, tentang pakaian, mau itu tentang makanan, mau itu pun tentang kajian dan sebagainya. Kalau misalkan kita nggak bisa memilah-memilah mana yang hak dan mana yang enggak, maka kita akan terus terjerumus bagaikan pohon yang ketika ditebak angin dia akan tumbang. Makanya Allah uji, bener nggak kalau misalkan kita berkata beriman, ketika Allah uji dia pastikan beriman atau tidak. Makanya ada sebuah kisah, ada sebuah kisah sebuah peperangan yang menyebabkan orang-orang non-Muslim itu masuk ke dalam Islam, yaitu Perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah. Itu 300 belasan melawan 1.000 orang. Allah memberikan kemenangan ini kepada yang 300 orang. Akhirnya, orang-orang yang tadinya gak mau masuk Islam ini melihat orang-orang Islam itu begitu kuat. Maka mereka, apa ya, untuk mereka menyelamatkannya, untuk menyelamatkan diri mereka itu dan mendapatkan manfaat dari Islam ini, mereka masuk ke dalam Islam. Dan pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud dengan fitnahnya. Mereka tuh kalau diajak bersenang-senang, mereka siap gitu, bahkan mereka mau. Tapi ketika diajak susah, mereka terasa kayak berat. Maka tatkala perang Uhud, Rasulullah berangkatkan dengan 1.000 pasukan dan 300 orang ini memisahkan diri. Mereka ini adalah barisan orang-orang yang munafik, adalah barisan orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Dan mereka itu kan masuk Islam bukan karena Allah ya, mereka bukan masuk Islam dengan benar-benar dengan ketulusan dirinya gitu, tapi mereka masuk Islam ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan ketika itu kan Allah uji ya di satu peperangan, yaitu Perang Uhud di tahun 3 Hijriah, dan di situ Allah melihat kalau bahasa kita tuh mensortir orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang munafik. Dan itu adalah sebagai pertanda bahwa Allah tuh tahu gitu dalam hati kita, mau sekecil apapun pikiran kita, hati kita tentang keburukan, Allah tuh pasti tahu dan Allah akan memberikan jalan atau memisahkan bagaimana keburukan itu agar tidak terjadi. Hanya Allah uji di situ. Nah, teman-teman yang disayangkan Allah, ada dua fitnah atau dua ujian yang besar, yaitu dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau itu menjelaskan tentang dua fitnah ini. Yang dua fitnah ini di era yang dua fitnah ini di era digital semakin merajalela. Yang pertama itu adalah fitnah subhat. Subhat itu adalah kaburnya kebenaran buat orang tersebut. Antara kebenaran dan kebatilan ini rancu buat dirinya sehingga dia nggak tahu caranya untuk membedakan mana yang betul dan mana yang bukan. Kalau mereka melihat dalil yang disampaikan kelihatannya benar, tapi katanya salah gitu. Fitnah subhat ini adalah fitnah yang paling besar dibandingkan fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Nah, ini ya hati-hati teman-teman, syahwat ini sungguh termasuk fitnah yang terbesar juga gitu. Karena syahwat ini adalah mengikuti keinginan hawa nafsu, tapi subhat itu tadi menimpa hati kita sehingga kita nggak tahu mana yang betul dan mana yang enggak gitu. Yang batil pun kadangkala mereka tuh anggap benar. Kadangkala dua fitnah ini bercampur. Udah kena fitnah subhat, ditambah lagi kena fitnah syahwat. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fitnah subhat ini menyebabkan fitnah subhat ini penyebabnya adalah kurangnya sebuah keyakinan atau dangkalnya atau sedikitnya sebuah ilmu. Dangkalnya ini sehingga tidak menumbuhkan keyakinan sama dirinya. Kadangkala ditambah niat jahat, ditambah lagi nafsu. Kadangkala ada orang yang paginya beriman, malamnya kafir. Kalau kita lihat kenapa sih ada orang-orang yang murtad?
Ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, kemudian mereka melihatnya seperti tidak terjadi apa-apa, dan ini adalah termasuk fitnah subhat. Contohnya, apa ya? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, adat ini, seseorang yang memotong kepala hewan, kemudian melemparnya ke lautan, atau ada yang ditanam ke tanah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah diperkenankan dan mereka mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Kayaknya teman-teman yang sayangkan Allah, kita tuh perlu banget ya mendahulukan ilmu, kita perlu belajar, kita perlu punya guru, agar kita nggak tergelincir pada gelombang itu. Dengan sisi lainnya, Allah memberikan kita dengan keadaan seperti ini tuh bukan artinya kita untuk berhenti bermain digital. Justru dengan adanya digital ini, proses persebaran dakwah itu semakin luas dan semakin cepat gitu ya. Insight-nya itu semakin cepat gitu kalau dengan adanya digital saat ini. Hanya aja apa yang kita posting, kita unggah itu harus sesuai dengan ilmu yang kita apa ya? Harus sesuai dengan ilmu dan agama yang baik dan benar. Nauzubillah gitu ya, kalau misalkan kita berdakwah via digital, terus gak sesuai dengan syariatnya, gak sesuai dengan ajarannya, ya resikonya akan banyak orang yang belok karena postingannya kita unggah, terutama untuk orang-orang yang awam banget gitu. Orang-orang yang awam banget dengan ilmu, udah gitu keadaan mereka sedang awam, ditambah melihat sebuah postingan yang kita posting itu gak sesuai dengan ajarannya, bahaya banget gitu ya. Khawatir one day atau suatu saatnya ketika orang yang membaca postingan kita ya diminta gitu, diminta pertanggungjawabannya, terus orang itu tuh ngadu sama Allah karena aku melihat satu postingannya fulan-fulana yang katanya begini dan begini. Endingnya kan kita juga yang kena gitu sebagai mempostingnya, karena kita mempostingnya gak sesuai dengan apa yang harusnya kita posting gitu kan. Nah, saat ini tuh teman-teman, sekarang udah banyak banget contohnya kayak tausiah yang di-cut kemudian diberikan caption yang negatif, itu adalah sebagian dari fitnah juga. Tapi kalau misalkan kita tadinya punya ilmu dan kita memandangnya menggunakan pandangan iman dan akal, ya udah kita paham bahwa apa yang mereka katakan di captionnya itu bukan menuju dengan tujuannya ke sana gitu. Makanya penting banget kita kalau mau nonton streaming kajian itu pastikan yang full video. Nah, kenapa? Agar kita bisa tahu maksud dan tujuannya apa, kita paham apa isi yang disampaikan. Kita juga nggak mungkin bisa memahami apa yang disampaikan kalau misalkan kita nggak nonton dari awal. Agar apa? Yaitu kita menghindari dari sebuah fitnahan. Nah, kemudian ini bisa menghadirkan dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama itu ini tidak berbicara tentang keramaian ya, tapi ini lebih ke ujian keimanan pada diri kita untuk menguji apakah kita bisa mengamal, apakah kita bisa menilai, apakah kita bisa mengamal nilai Quran dalam diri kita. Hanya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya, itu Allah tuh bilang kayak gitu dengan penuh kasih sayang, penuh lembut gitu. Maka periksalah dengan teliti. Kalau ini ya, kalau ada ayat yang dibuka dengan kalimat iman, kalau misalkan ada ayat Quran yang dibuka dengan kalimat iman, itu artinya ayat itu akan mengukur indikator kekuatan iman kita. Kalau kita merespon dengan baik, artinya kita kuat. Kalau kita menyalahi isi ayatnya, berarti iman kita lah yang lemah gitu. Ada yang salah sama diri kita. Nah, di Quran, jika ada orang yang kalau ada orang yang bermasalah, yang fasik, yang menyimpang dari ketentuan agama, ya datang membawa sebuah berita yang tidak penting dengan lembutnya gitu ya. Allah teh bilang dalam ayat itu untuk tidak langsung menuduhnya, tidak langsung untuk menjudge-nya. Tapi apa yang diperintahkan yaitu
klarifikasi, dan disitulah keimanan kita diuji juga. Nah, makanya kalau misalkan ada sesuatu hal yang menyimpang, teman-teman melihat di suatu postingan sosial media atau digital via digital lainnya, teman-teman apa ya, melihat suatu kajian yang mungkin captionnya tidak baik, atau mungkin menemukan quotes-quotes yang mungkin apa ya, kurang berkenan dan maksud dan tujuannya itu tidak sejalur dengan apa yang seharusnya disampaikan gitu. Makanya teman-teman perlu dengan ilmu, teman-teman juga perlu mengklarifikasi kalau misalkan ada suatu video yang mungkin kurang mengenakan untuk dipandang, untuk didengar. Coba teman-teman bisa mencari via jejak digitalnya yang full gitu dari awal sampai akhir, pasti ada kok. Karena guru-guru kita tuh banyak gitu yang mereka ketika mengisi, ketika mereka apa ya, dia tuh mereka udah apa ya, mereka udah mempersiapkan sebuah streaming untuk kita mempelajari dan mengkajinya kembali gitu. Tapi di situ akan didapati tingkat keimanan kedua, dan ini adalah golongan yang cukup ramai. Ada yang upload tidak jelas langsung ngejudge gitu. Ada yang sekali upload langsung caci maki. Mereka tidak mengecek dulu sebuah kebenaran seperti apa ini menunjukkan kelemahan imannya. Nah, yang kedua ini adalah orang yang senang mengupload dan senang ingin menghadiri keramaian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bermain apa ya, bermain sosmed gitu misalkan, terus teman-teman ingin memposting, mengupload dengan tujuan ingin menghadiri keramaian atau apa ya, senang memecah belah atau memprovokasi, maka dia tidak sekedar berdosa karena perbuatannya, tapi dia juga harus menanggung dosa orang-orang yang menikmati keburukan yang dia kerjakan gitu. Nauzubillah ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tuh perlu banget ya berhati-hati, walaupun ya saat ini digital sudah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan kita belanja juga sekarang bisa via digital ya. Mau pergi kemana-mana kita sudah bisa pesan driver melalui digital juga. Dan dakwah, apalagi sekarang gitu, dakwah saat ini tuh sudah semakin luas dengan adanya digital, semakin cepat gitu dengan dakwah itu. Dakwah menggunakan digital itu semakin cepat. Kita perlu apa ya, kita tuh perlu menekan syahwat kita, hawa nafsu kita dengan iman. Kita perlu bekali diri kita dengan iman. Karena kalau iman kita lemah, bisikan setan itu akan semakin mudah membawa kita, menyebab kita mendorong pada jurang gitu. Gimana sih? Gimana biar iman kita semakin kuat? Yaitu perkuat lagi ibadah kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta sama Allah, minta sebuah perlindungan, bahwasanya fitnah saat ini sudah semakin banyak. Jadi teman-teman, fitnah dajjal itu gak harus menunggu nanti. Ya, fitnah dajjal itu gak harus menunggu nanti. Karena fitnah dajjal itu sudah mulai tampak jelas saat ini. Di bulan suci Ramadan ini kita perlu mensucikan diri kita dari suatu keburukan-keburukan yang bisa mengotori diri kita, baik itu pikiran, hati. Karena dengan adanya postingan atau apa ya, postingan melalui via digital ini dapat mempengaruhi kita. Perlu kita tekan lagi, lebih kuat lagi syahwat kita dengan cara minta perlindungan sama Allah. Gak hanya sampai di sana, kita juga perlu banget memperluas ilmu lagi agar kita gak mudah terhasut oleh bisikan yang membuat kita belok pada sebuah kebenaran. Nah, teman-teman, bisikan godaan bisikan setan itu kuat banget, teman-teman. Sedikit aja iman kita lengah, lihat suatu yang viral, lihat suatu barang yang baru, yang branded,
di suatu pasar, baik via era digital atau langsung, kita akan terpengaruh akhirnya membeli atau mengikuti karena penasaran, mengikuti karena tren. Jadi endingnya nilainya itu adalah sia-sia. Nah, teman-teman, jangan sampai Ramadan ini kita mengotori pikiran kita, mengotori hati kita dengan suatu hal yang memang enggak seharusnya kita lakukan gitu. Nah, teman-teman paling itu saja yang bisa disampaikan. Nah, mohon maaf bila mana kekurangannya, saya kembalikan lagi pada moderator. Sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustazah. Baiklah, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, pertanyaannya kita batasi 5 pertanyaan. 2 pertanyaan bisa melalui on mic, 3 pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, jika ingin bertanya melalui open mic, bisa angkat tangan dulu, nanti akan dipersilahkan, atau bisa langsung menulis di kolom komentarnya. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, untuk pertanyaan pertama kepada Ukti Aasyuningsih. Bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, maaf ya kalau misalkan nanyanya ini menyimpang dari materi gitu. Tapi penasaran, main nanya gitu. Ustazah, kita kan lagi puasa nih. Terus batal nggak sih kalau kita ngelihat video-video mukbang gitu? Terus kayak apa sih? Ya video-video makanan gitu. Ustazah, terus puasa kita itu bagaimana gitu? Ya mungkin itu saja Ustazah, karena ternyata penasaran juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin itu saja Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, untuk pertanyaannya bisa Ustazah jawab satu-satu dulu. Baik, Masya Allah. Melihat video makanan ya di sosial media. Sebenarnya nggak apa-apa ya mau dilihat, tapi kalau dilihatnya jangan menggunakan syahwat, itu tadi. Kalau misalkan kita menggunakan syahwat sambil membayangkan, kayaknya enak ya makan gorengan, itu kayak berarti seolah-olah itu sudah mengotorkan pikiran kita. Tapi kalau misalkan kita hanya sekedar melihat tanpa syahwat, ya cuma biasa aja, ya udah kita lebih baik skip karena setan itu kan ini ya sering sering datang menghampiri dengan cepat itu, baik depan, belakang, bawah, atas. Setan itu kan selalu menggodai kita. Jadi untuk menghindari itu, karena kita nggak pernah tahu gitu ya batas keimanan kita seperti apa, kekuatan iman kita seperti apa, ya udah mending skip aja gitu. Kita ganti cari yang lain dan perbanyak lagi istighfar kita gitu. Jadi jangan sampai mengotori suatu hal yang tidak harus kita kotori. Barakallahu fikum, Kaas. Nah, Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Baik, Masya Allah, syukran jazakillah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustazah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kepada Ukti Mita Afriani, bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Ustazah. Afwan, Ukti Mita bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ana mau nanya,
kan misalnya kita dulu pernah pakai cadar, terus itu kita lepas. Apakah kita berdosa sudah memainkan cadar? Apakah tidak, Ustazah? Syukron, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kanita, sebenarnya cadar itu adalah sunnah ya. Jadi mau dikenakan atau tidak, itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu adalah ketika kita buka tutup jilbab atau buka tutup kerudung kita, buka tutup aurat kita, itu yang tidak diperbolehkan. Cadar itu emang sunnah ya, walaupun ada beberapa mazhab yang menganjurkan. Nah, Kamita nyamannya di mana? Apa kalau misalkan hanya nyaman untuk dibuka, silahkan. Untuk digunakan juga silahkan. Tapi hanya saja menggunakan adabnya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika di rumah menggunakan, terus ketika di tengah jalan dibuka gitu. Tengah jalannya seperti apa? Tengah jalannya itu adalah ketika di pertengahan Kamita pengen pergi dari rumah menuju suatu masjid. Belum sampai masjid, cadarnya sudah dibuka. Di tempat umum lagi. Nah, itu kan menjadi sorotan atau takut dikhawatirkan menjadi penilaian orang lain gitu. Itu yang dikhawatirkan adalah sebuah fitnah-fitnah yang tidak ingin kita ketahui gitu. Jadi silakan buka tutup dengan menggunakan adabnya boleh karena cadar ini adalah sunnah. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustazah. Syukron. Mbak Iya, Ki. Baik, Masya Allah, jazakillah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustazah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Ana izin bacakan melalui kolom komentar ya Ustazah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Sopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Ana Sopiah dari Jambi mau bertanya. Itu kalau misalnya saya posting dakwah sedangkan saya sendiri belum sepenuhnya mengamalkan apa yang saya posting tersebut. Itu bagaimana Ustazah? Apakah saya berdosa atau enggak? Karena mungkin seolah-olah saya sedang menasehati orang lain tapi saya sendiri belum tentu bisa mengamalkan yang saya nasihati kepada orang yang saya nasihati Ustazah. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kata Rasul, unzur makola walatan zur mankola gitu. Jangan melihat siapa yang jangan melihat, kalau bahasanya itu jangan melihat siapa yang berbicara tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Jadi kita kembalikan lagi, jangan melihat siapa yang memposting tapi dengarkan apa yang dia posting. Ya, sepakat? Karena dakwah itu adalah tanggung jawab umat muslim. Jadi kita itu sebagai muslim-muslimah, kita punya tanggung jawab untuk dakwah. Walaupun diri kita tuh belum baik gitu, walaupun diri kita tuh belum sepenuhnya jadi orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita posting, tapi setidaknya kita sudah berusaha gitu, kita sedang memberikan apa ya, kalau ibaratkan, tapi niatkan saja seperti ini. Saya memposting itu hanya untuk diri saya, jadi ketika kita futur, kita bisa melihat apa yang kita posting. Nah, teman-teman jangan khawatir, jangan merasa jangan merasa insecure ketika ingin ingin memberikan sesuatu kebaikan untuk orang-orang, tapi udah insecure duluan gitu. Jadi lebih baik kita niatkan bahwa ini adalah untuk diri sendiri gitu. Kalau misalkan untuk orang lain merasa tergerak hatinya, yaitu udah menjadi satu poin kebaikan untuk kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah merasa insecure terlebih dahulu, tapi teman-teman bismillah untuk maju melangkah. Ya setidaknya kalau misalkan kita belum mendapatkan ridhonya karena berhasil, setidaknya kita sudah mendapatkan ridhonya karena berusaha, karena ikhtiar. Gitu ya. Barakallahu fikum.
Baik, Masya Allah. Syukron jazakillah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustazah. Baik, Ana. Baik, Ustazah, Ana izin lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ukti Shisi. Assalamualaikum. Kak izin bertanya kalau boleh tahu, apa sih hukum perempuan yang sedang puasa di siang hari mengirim postingan laki-laki yang lagi nge-gym atau afwan ya Ustazah, bertelanjang dada kepada temannya. Tafadholi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengirimkan foto, bagaimana tadi? Mengirimkan foto laki-laki yang sedang nge-gym Ustazah atau lagi kebuka gitu Ustazah kepada teman-temannya pas lagi puasa di siang hari Ustazah. Subhanallah ya, sebenarnya itu untuk apa gitu tujuannya? Yang kembali lagi kepada dua fitnah tadi, yaitu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Khawatirnya itu menjadi sebuah tameng untuk diri sendiri, atau apa ya, khawatirnya itu menjadi tameng untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Jadi sebisa-bisa gak usah memposting sesuatu hal yang tidak, yang sia-sia gitu, karena itu adalah lawan jenis ya. Walaupun mau artis maupun itu fans yang mungkin teman-teman fans, ya seenggaknya itu bisa menimbulkan tadi itu syahwat. Syahwat itu kan kita nggak pernah tahu ya akan seperti apa keimanan kita. Jadi di bulan Ramadan ini yuk kita berhenti memposting satu hal yang sia-sia, yang akhirnya tidak ada kebermanfaatan. Kalau misalkan teman kita bisa kita kasih tahu, tapi kalau misalkan tidak bisa dan tidak menerima, kita doakan saja. Kembali lagi ya tadi ya, unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan gitu. Barakallah fikum. Ada lagi? Baik, Masya Allah, syukran jazakillah khair atas jawaban Ustazah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada Ustazah dari Ukti D23 Puitis. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema Ustazah. Apakah boleh pakai cadar saat berislam? Apakah boleh? Pertanyaan pertamanya, Ustazah, apakah boleh pakai cadar saat berikram? Pertanyaan yang keduanya, apakah tak boleh bercadar hanya saat tawaf saja atau sampai selesai ihram atau menjalankan ibadah-ibadah ketika umroh, Ustazah? Menggunakan cadar ihram mungkin ya, bukan ihram. Ihram. Ihram itu biasanya untuk laki-laki ya, kalau nggak salah. Dan ketika kita beribadah umroh, biasanya kita itu wajib menampakkan wajah, tidak ada yang ditutup gitu. Setahu Ana ya, karena Ana pun kadang belum umroh, tapi ini adalah mendapat sebuah ilmu dari orang-orang yang sudah umroh gitu. Biasanya kalau untuk tawaf atau memang ketika mengelilingi Ka'bah itu wajah perempuan harus terbuka. Jadi yang terlihat itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Kaki tetap tertutup. Ihram itu adalah untuk laki-laki. Ihram itu ketika laki-laki menggunakan ihram tidak lagi menggunakan pakaian dalam gitu. Jadi hanya saja menggunakan kain putih, itu namanya ihram. Jadi cadar itu tidak diperkenankan untuk ketika sedang bertawaf gitu. Apalagi laki-laki menggunakan cadar, udah pakai ihram, pakai cadar lagi, khawatirnya apa ya, pandangan masyarakat di sana nanti ini Ikhwan apa ahwat sih gitu. Takutnya kan jadi fitnah gitu. Itu yang dikhawatirkan.
Ihram itu adalah sebuah baju yang dipakai oleh laki-laki ya ketika mau umroh atau haji. Itu barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukran jazakillah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustazah. Afwan Ustazah, ini ada 3 pertanyaan lagi. Mau Ana lanjutkan atau nanti dikirim melalui sosmed Ustazah saja? Boleh dilanjut saja. Baik Ustazah, syukur. Ana lanjut pertanyaan berikutnya dari Ukti Septi. Assalamualaikum, Afwan Ustazah. Ana mau tanya, bagaimana cara membersihkan hati yang sudah terlanjur terkena fitnah-fitnah itu Ustazah? Syukron Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah-fitnah subhat dan syahwat salah satunya teman-teman bisa membersihkan diri teman-teman dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman kalau perlu ya taubatan nasuha gitu, dan teman-teman berjanji sama diri teman-teman untuk nggak melakukan hal yang sia-sia, karena kita punya 5 pantangan ya, punya 5 pantangan, yaitu pantang sia-sia, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang kotor hati, terus satu lagi apa ya, pantang menjadi beban, pantang sia-sia, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang kotor hati, dan satu lagi tuh apa ya, ada mungkin satu lagi saya lupa, dan ini bisa diambil poinnya adalah ketika teman-teman pantang sia-sia dan pantang kotor hati, dan artinya teman-teman harus memperbanyak istighfar. Teman-teman sibukkan diri teman-teman dengan istighfar. Kalau misalkan hal itu sudah terjadi, teman-teman berjanji sama diri teman-teman untuk nggak melakukan hal itu gitu. Karena sayang banget kalau misalkan kita hidup berjalan waktu ke waktu hanya melakukan hal yang sia-sia gitu, hanya melakukan hal yang mudorot, kita nggak dapat pahala, kita nggak akan dapat kebaikan apa-apa. Yang ada kita akan kita akan dilingkupi oleh suatu hal yang emang akhirnya kesia-siaan gitu. Takutnya takutnya ya itu akan menyibukkan teman-teman pada suatu hal yang mudorot. Jadi lebih baik tinggalkan satu hal yang memang nggak penting, dan ubahlah jangan mengotori Ramadan ini dengan hal yang sia-sia. Sekarang kita mulai sibukin diri kita tuh dengan amal solih, dengan zikirnya, dengan tahajudnya, dengan amalan-amalan lainnya banyak gitu. Apalagi Ramadan itu hanya berjumpa 30 hari. Dan tahun depan kita nggak akan tentu bisa bertemu dengan Ramadan gitu. Makanya kita maksimalkan Ramadan ini supaya perbanyak istighfar, supaya ya kita bisa memaksimalkan output diri kita tuh sampai menuju ke takwanya gitu. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukron jazakillah khair atas jawaban dari Ustazah. Ana lanjut pertanyaan berikutnya dari Ukti Aisyah Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana izin bertanya Ustazah. Afwan jika di luar tema. Pertama, bagaimana cara meningkatkan iman ketika di sekolah karena banyak lawan jenis di mana-mana, apalagi kalau remaja masa pubertas, Ustazah. Pertanyaan keduanya, Afwan sebelumnya dulu waktu kecil Ana pernah upload foto video tanpa hijab. Apakah itu termasuk dosa jariah dan bisa terhapus dosa Ana? Syukron Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Afwan yang pertama bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan iman ketika di sekolah karena banyak lawan jenis di mana-mana Ustazah, apalagi kalau remaja masa pubertas Ustazah. Okay. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk meningkatkan keimanan gitu yaitu menyibukkan diri
dengan kebaikan. Yang pertama, salah satunya adalah perbanyak istighfar, karena ya lawan jenis itu adalah sebuah ujian gitu, apalagi lawan jenis itu adalah ujian yang paling melekat sama manusia. Dan kenapa mudah gitu, apalagi ahwat ya, kalau misalkan apalagi ahwat bertemu dengan lawan jenis, ahwat itu bermudah-mudahan. Artinya bermudah-mudahan itu mudah apa ya? Mudah terbawa lah kalau bahasanya. Mudah eh, tergiur kalau bahasa makanannya tuh. Jadi sibukkanlah diri teman-teman dengan kebaikan. Kalau misalkan teman-teman punya ilmunya, punya ilmu nih ya, insya Allah teman-teman akan dilindungi dari satu hal yang memang itu nilainya buruk. Ketika teman-teman tahu bahwa apa ya, dengan jenis itu adalah sebuah ujian untuk teman-teman, apakah teman-teman bisa nggak menghadapi situasi yang mungkin itu berat gitu untuk dihadapi, mau menjauh susah, mendekat pun nggak boleh. Itu teman-teman dengan bijak. Gitu. Buktikan bahwa teman-teman punya suatu keimanan yang Allah anugerahi untuk teman-teman jaga. Gitu. Ya, insya Allah teman-teman bisa. Karena memang sejatinya lawan jenis itu apa ya, ujiannya kental banget dan memang lekat banget, mudah banget untuk menghasut diri kita kepada suatu kemaksiatan. Dan maksiat itu emang sebenarnya lezat, enak bahkan. Tapi ingatlah gitu, sebuah hadis tuh pernah ngasih tahu bahwasanya surga itu akan selalu dikelilingi oleh hal yang kita benci dan neraka itu akan selalu dikelilingi oleh hal yang kita sukai. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana yang dapat kita ambil ibrohnya, pelajarannya, dan teman-teman juga bisa menghindari suatu hal yang tidak seharusnya teman-teman dekati. Dan yang kedua tentang hijab ya. Tentang hijab, ketika teman-teman punya apa ya, upload foto yang tidak berhijab gitu. Kalau misalkan akun sosmed teman-teman masih bisa dibuka, silahkan untuk dihapus atau untuk take down. Atau diarsip lah untuk konsumsi teman-teman sendiri. Karena ketika teman-teman gitu, one day atau suatu hari nanti teman-teman Allah panggil duluan, dan foto itu masih terpampang jelas, itu aurat kita masih bisa terpandang gitu, rambut kita masih bisa terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, itu bisa menjadi dosa jariah. Kalau misalkan itu sosial media teman-teman masih bisa digunakan atau masih bisa login gitu, silahkan untuk segera di take down, segera untuk dihapus. Atau ada postingan-postingan yang mungkin bahasa-bahasanya kurang enak untuk dibaca, silahkan di take down. Untuk menyelamatkan diri teman-teman, kalau misalkan akun itu nggak aktif lagi gimana? Coba teman-teman seikhtiar mungkin. Sekarang kan ada ya jasa hapus akun. Teman-teman bisa mencari mereka untuk ikhtiar. Tapi kalau misalkannya nggak bisa gimana? Teman-teman harus perbanyak istighfar teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman udah tahu nih ini tuh dosa kita tuh terpampang nyata di sosial media dan mereka tuh tahu bahwa masa lalu kita tuh belum berhijab, belum tertutup dan aurat kita masih tersebarluaskan, dan itu bisa menyeret 3. Yang pertama adalah ayah kita, yang kedua adalah adik laki-laki, yang ketiga adalah anak laki-laki. Jadi bahaya gitu kalau misalkan aurat kita masih terpampang 3 ini, saudara laki-laki kita tuh terseret dalam api neraka karena ulah kita gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman selamatkan diri teman-teman, selamatkan saudara teman-teman, selamatkan ayah teman-teman, adik atau kakak teman-teman yang laki-laki atau paman siapa yang laki-laki yang teman-teman sayangi. Jangan karena teman-teman gak berusaha untuk menutup, gak menghapus, gak men-take down, itu bisa apa ya, terjerumus kepada lubang yang begitu mengerikan. Kalau misalkan tetap gak bisa, teman-teman minta ampun sama Allah kalau bahwasanya ya Allah aku sudah berusaha untuk menutup akun ini
agar tidak terlihat oleh siapapun. Atau mungkin teman-teman juga, ya intinya teman-teman jangan lupa, jangan meninggalkan istighfar teman-teman, jangan meninggalkan doa teman-teman untuk memohon ampun bahwasanya teman-teman pernah mengupload suatu foto tanpa hijab, tanpa menutup aurat, dan aurat teman-teman terlihat, tapi teman-teman udah berusaha sesusah payahnya, udah pesan jasa akun, udah pesan jasa tutup akun, terus teman-teman juga udah cek email ke sana ke sini untuk gimana caranya login, pokoknya udah semua ikhtiar teman-teman lakukan tapi akhirnya masih nihil. Salah satunya adalah teman-teman bertaubat dan minta ampun sama Allah untuk tentang hal yang pernah teman-teman lakukan gitu. Ya, sepakat ya teman-teman, bisa dipahami, semoga ilmunya bermanfaat gitu. Karena kita sama-sama muslimah ya, sama-sama kita tuh adalah permata dunia gitu, kita tuh adalah perhiasan dunia. Kalau misalkan kita gak bisa menyelamatkan diri kita, gak bisa menyelamatkan keluarga kita, atau seenggaknya jangan untuk diri kita terlebih, tapi untuk kedua orang tua kita gitu, kalau misalkan mereka terjerat karena ulah kita atau dosa-dosa kita di masa lalu yang belum ditaubati, kayak sayang banget gitu, jangan sampai ketika nanti di akhirat kita menyesal gitu untuk meminta kebaikan-kebaikan sama Allah gitu. Karena kalau kita udah meninggal nanti, ya udah sekali, karena kita hidup cuma sekali, jadi jangan membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Sayang banget kalau misalkan kita banyak meluangkan waktu untuk sia-sia, apalagi Ramadan gitu. Ramadan itu penuh bulan yang memaksimalkan potensi kita untuk menjemput takwa. Kalau misalkan kita Ramadan ini belum bisa maksimal, muhasabah aja sama diri kita sendiri gitu. Apakah Ramadan yang akan datang kita akan bisa bertemu lagi? Apakah Ramadan yang akan datang usiaku akan sampai sana, ataukah tubuh walaupun kita sampai sana, kita keadaan sehat atau enggak gitu. Nauzubillah kalau misalkan kita sampai di Ramadan yang akan datang, tapi tubuh kita teh enggak mensupport untuk menikmati sebuah Ramadan itu gitu. Tubuh kita enggak mensupport untuk menikmati yang namanya ibadah puasa yang bukan hanya sekedar lapar dan yang bukan sekedar menahan lapar dan haus gitu. Kita hanya bisa sholat terbaring, lemas, dan kita juga tidak bisa menikmati makanan yang enak gitu. Makanya sekarang muhasabah aja gitu teman-teman. Jangan karena nafsu, jangan karena sesuatu hal yang mungkin menyenangkan, akhirnya kita terjerumus gitu pada lubang yang salah. Barakallahu fikum teman-teman. Baik, Masya Allah, syukran jazakillah khair atas jawabannya Ustazah. Ana izin lanjut satu pertanyaan lagi ya Ustazah. Dari Ukti Nina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ana mau nanya, apakah kita tidak boleh membaca Al-Quran saat ada ceramah? Dan apakah kita tidak boleh membagi sajadah ke makmum lainnya ketika sholat? Apakah sajadah itu harus disorongkan sedikit seperti Ka'bah yang sedikit sorong, Ustazah? Membaca Quran ketika sedang ada ceramah, bukan nggak boleh sih ya, tapi lebih ke adab. Karena ada menuntut ilmu itu adalah memperhatikan guru ya, mau itu ceramah tarawih, mau itu ceramah Jumatan, ya kita mendengarkan samina wa atona gitu ya. Kami dengar dan kami taat. Itu lebih ke adab aja sebenarnya. Kalau misalkan kita merasa punya adab, ya silahkan dengarkan. Kalau misalkan gak mau mendengarkan, lebih baik diam. Kalau misalkan teman-teman ingin tilawah, cari tempat yang mungkin tidak mengganggu konsentrasi siapapun yang sedang menyimak gitu. Kemudian yang apa tadi barusan? Berbagi sejadah itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, karena
Kalau saya pribadi justru senang gitu kalau misalkan di sebelah saya nggak pakai sejadah, terus saya pakai sejadah sendiri, kayaknya tuh kayak nggak nyaman gitu ya. Karena berpikir positifnya vibes seperti ini. Kalau sajadah kita dipakai berdua atau bertiga dengan jamaah yang lain atau makmum yang lain, kayak kita tuh dapat pahala juga gitu. Karena mereka sudah mau apa ya menggunakan sajadah kita tuh ya untuk ibadah gitu. Udah mah kita sholat bareng-bareng berjamaah, terus si sajadahnya itu bisa jadi peluang amal solih loh sebenarnya kalau misalkan kita mau. Itu bisa jadi apa ya, amal jariah gitu, bahwasanya barang yang kita punya terus kita berbagi sama orang itu bisa menjadi peluang kebaikan, apalagi ketika dipakai sholat gitu. Jadi gak ada salahnya sebenarnya kalau misalnya mau berbagi, tapi dengan catatan kalau orang ini sakit atau memang mempunyai suatu penyakit yang menyebar itu ke siapapun, ya itu bisa diperhatikan lagi. Tapi kalau itu untuk kehati-hatian ya, lebih untuk kehati-hatian. Tapi kalau dalam sisi positifnya seperti itu, lebih baik kita berbagi. Gak enak dong kalau misalkan kita pakai sejadah terus kanan kiri kita gak pakai sejadah, cuma hanya terpapar lantai aja gitu, kasihan juga gitu. Kalau misalkan kita punya perasaan sedikit gitu ya, silakan aja berbagi gitu, siapa tahu, dan berdoa gitu, semoga siapa tahu dengan mereka bisa ikut ibadah dengan sejadah yang kita pakai, atau bukan sejadah yang kita pakai, ya bisa jadi peluang kebaikan gitu. Terus kenapa kita sholat selalu agak kayak nyerang gitu ya? Karena kalau saya dengar tuh kita mengikuti arah Ka'bah ya, arah Ka'bah yang mungkin pada saat itu tuh dengar-dengarnya ya, kalau nggak salah, kalau misalkan salah silahkan diperbaiki, dikoreksi. Dulu tuh posisi Ka'bah tuh sebenarnya sudah baik dan sudah betul. Tapi qadarullah-nya pada saat itu tuh terjadi sebuah gempa yang besar yang akhirnya menggeser Ka'bah, katanya seperti itu. Menggeser Ka'bah yang akhirnya berujung Ka'bah itu menjadi agak sedikit nyerong, dan akhirnya kita pun sholatnya jadi harus mengikuti kemana Ka'bah itu tertuju gitu. Tapi Allahu alam, kalau misalkan itu salah silahkan boleh dikoreksi. Kalau misalkan itu benar ya mungkin seperti itu ceritanya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, syukran jazakillah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustazah. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu closing statement. Kepada yang terhormat, Ustazah Stefani dipersilahkan untuk menyampaikan kata-kata nasihat atau motivasi untuk kita semua sebagai wanita akhir zaman nih Ustazah. Tafadholi Maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bahwasanya kita adalah seorang perempuan yang akan seorang perempuan yang mungkin sumber fitnah ya kalau bisa dibilang. Tapi teman-teman juga jangan ragu untuk bertumbuh, teman-teman juga jangan segan untuk terus maju, bahwasanya kita itu adalah perempuan yang Allah muliakan gitu, Allah jaga. Makanya kan Allah tuh Allah tuh sudah mengistimewakan kita sebagai perempuan di Al-Qur'annya. Makanya surat An-Nisa itu adalah tentang kita gitu, tentang kehormatan kita, tentang martabat dan izah ifahnya kita. Jadi teman-teman, yuk sekarang mah kita mulai bertumbuh, kita mulai mengawali hidup kita dengan yang baik. Kalau misalkan hari ini kita gagal menjadi wanita cantik, seenggaknya kita bisa jadi wanita yang taat dan bermanfaat gitu. Karena wanita cantik belum tentu bermanfaat untuk umat, tapi orang yang sudah bermanfaat untuk umat dan bisa mengorbankan harta, tenaga, pikirannya di jalan Allah, sudah tentu dia adalah orang yang paling cantik di pandangan Allah gitu. Paling cantik bukan
cantik bukan pandangan manusia, tapi cantik menurut pandangannya Allah. Ya, barakallahu fikum, teman-teman. Sehat selalu, semoga istiqomah menuju kebaikan, maksimalkan Ramadan kita. Tinggal beberapa minggu lagi ya, beberapa hari lagi. Sampaikan muhasabah sama diri kita, pantas gak sih kita untuk menyambut hari kemenangan gitu ya. Hari kemenangan itu adalah hari raya Idul Fitri. Kalau misalkan kita belum bisa baik, yuk kita mulai bertumbuh. Kalau misalkan kita belum berani untuk meng-up satu kebaikan, yuk mulai beranikan. Jangan merasa insecure, karena sejatinya orang yang insecure adalah orang yang tidak pernah mau bertumbuh untuk sampai kapanpun. Jangan pernah merasa takut. Kalau misalkan kita belum mendapatkan ridhonya karena berhasil, tapi setidaknya kita mendapatkan ridhonya karena kita ikhtiar. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, syukron jazakillah khair atas motivasi dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustazah. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah kita pada kegiatan Daurah Ramadan malam hari ini. Dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah menuju surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Baik, kepada yang terhormat Ustazah Stefani dipersilahkan untuk memimpin doa penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Tafadholi maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana وتقصعنا وتعبدنا وتمن يا خيرانا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواء عند الحساب
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.